Pernahkah kalian membayangkan, hanya karena membelikan sepaket makanan untuk anak kecil yang sedang kelaparan, nasib seorang pengemudi ojek online bisa berubah 180 derajat? Niat hati cuma ingin berbagi rezeki terakhir di dompet. Pria sederhana ini malah mendapatkan balasan yang tak pernah ia duga seumur hidupnya. Bukan hanya pekerjaan mapan yang ia dapatkan, tapi ia justru terjebak dalam skenario unik di mana ia harus menjadi ayah sambung bagi gadis kecil itu dan suami bagi bos butik yang cantik jelita. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak terus ceritanya sampai habis di channel Ken Arok Production. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, saya doakan dengan tulus bagi kalian yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan menuliskan komentar di video ini. Semoga Tuhan melimpahkan rezeki yang deras seperti air mengalir, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak putus-putus bersama keluarga tercinta. Amin, amin ya robbal alamin. Coba tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton video ini? Siapa tahu doa tulus kita ini bisa terkabul atas izin Tuhan semesta alam. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Matahari Jakarta siang itu terasa membakar kulit. Aspal jalanan seolah memantulkan hawa panas yang membuat siapa saja enggan berlama-lama di luar ruangan. Namun, tidak bagi Irfan. Pria berusia 27 tahun itu masih setia memacu sepeda motor matic tuanya, membelah kemacetan ibu kota. Peluh membasahi punggung di balik jaket hijaunya yang mulai memudar warnanya. Irfan baru saja menyelesaikan pesanan mengantar makanan ke sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan Sudirman, namun bayarannya bahkan belum cukup untuk menutupi target hariannya. Irfan menepikan motornya di bawah pohon rindang sejenak, membuka helm, dan mengusap wajahnya yang kusam bercampur debu jalanan. Ia menatap layar ponselnya yang retak di bagian ujung. Masih sepi. Belum ada lagi notifikasi pesanan masuk. Padahal, hari ini adalah tenggat waktu terakhir ia harus membayar uang sewa kontrakan. Pikirannya melayang pada gelar sarjana manajemen yang ia raih dengan susah payah 2 tahun lalu. Dulu, ia bermimpi bisa bekerja di gedung tinggi ber-AC, memimpin rapat, dan mengatur strategi bisnis. Namun kenyataan hidup berkata lain. Ratusan lamaran kerja yang ia kirimkan hanya berujung pada penolakan, atau bahkan tidak ada kabar sama sekali. Demi bertahan hidup dan tidak menyusahkan orang tua di kampung, Irfan membuang gengsinya jauh-jauh. Ia memilih menjadi mitra ojek online daripada harus menganggur. Tiba-tiba ponsel di tangannya bergetar panjang. Nama, ibu kos galak, terpampang di layar. Jantung Irfan berdegup kencang. Ia ragu untuk mengangkatnya, tapi ia tahu menghindar hanya akan memperburuk masalah. Halo, Assalamualaikum, Bu, sapa Irfan dengan suara serak, berusaha terdengar tenang. Suara ketus langsung menyambar dari seberang telepon tanpa membalas salam. Heh, Irfan, kamu janji hari ini lunasin tunggakan 2 bulan, kan? Jangan cuma janji manis saja. Kalau sampai nanti sore kamu belum transfer, saya gembok pintu kamarmu. Barang-barangmu saya taruh di teras. Irfan menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Iya, Bu. Tolong kasih saya waktu sampai malam ya, Bu. Ini saya lagi narik, lagi usahakan cari uangnya. Insya Allah malam ini saya bayar. Sambungan telepon diputus sepihak. Irfan menghela napas panjang, beban di pundaknya terasa semakin berat. Uang di saldo dompet digitalnya hanya tersisa Rp50.000. Itu pun jatah makan dan bensin untuk hari ini. Rasanya ia ingin menyerah dan pulang kampung. Tapi membayangkan wajah adiknya yang masih butuh biaya sekolah, Irfan mengurungkan niat itu. Perutnya berbunyi nyaring. Irfan sadar ia belum makan sejak pagi. Ia memutuskan untuk mampir ke sebuah restoran cepat saji, bukan untuk membeli menu mahal, melainkan hanya ingin menumpang mendinginkan badan dan membeli air mineral serta roti termurah untuk mengganjal perut. Ia memarkirkan motor bututnya di deretan motor-motor mengkilap pengunjung lain. Dengan langkah gontai, Irfan masuk ke dalam restoran. Aroma ayam goreng dan kentang menyapa hidungnya, membuat rasa laparnya semakin menjadi-jadi. Ia duduk di sudut ruangan, mencoba mengistirahatkan kakinya yang pegal, tanpa menyadari bahwa pertemuan di tempat inilah yang akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Suasana di dalam restoran cepat saji itu begitu riuh rendah. Suara tawa anak-anak yang berlarian di area bermain bercampur dengan bunyi mesin kasir dan teriakan nomor antrean yang dipanggil melalui pengeras suara.
Irfan duduk di pojok ruangan sambil menyeruput air mineral kemasan yang baru saja dibelinya. Ia mencoba memejamkan mata sejenak, berharap bisingnya tempat itu bisa sedikit mengalihkan pikirannya dari lilitan hutang yang mencekik. Namun, saat ia membuka mata, pandangannya justru tertumbuk pada satu pemandangan yang ganjil. Di meja yang tak jauh dari tempatnya duduk, terlihat seorang gadis kecil berusia sekitar 5 tahun sedang duduk sendirian. Gadis kecil itu, Acha namanya, mengenakan gaun cantik berwarna pastel, namun wajahnya terlihat begitu lesu. Tidak ada makanan atau minuman di hadapannya. Kakinya yang mungil berayun-ayun tidak menyentuh lantai, sementara dagunya ditopang oleh kedua tangan di atas meja. Matanya yang bulat besar menatap kosong ke arah poster bergambar burger dan es krim yang tertempel di dinding kaca. Irfan mengernyitkan dahi. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencoba mencari sosok orang tua atau pendamping yang mungkin sedang mengantre makanan untuk gadis itu. Namun nihil. Tidak ada satupun orang dewasa yang terlihat menaruh perhatian pada Acha. Sebenarnya, Acha bukanlah anak yang terlantar. Ia baru saja melipir keluar diam-diam dari ruko butik ibunya yang terletak tepat di seberang jalan. Butik bernama Tamara Mode, itu dulunya ramai. Namun belakangan ini suasananya berubah menjadi sangat suram. Acha merasa bosan setengah mati di sana. Tidak ada lagi kakak-kakak penjaga toko yang biasa mengajaknya bermain, karena hampir semuanya sudah mengajukan resign atau mengundurkan diri akibat gaji yang sering terlambat dibayar. Di dalam ruko yang sepi itu, ibunya, Tamara, kini lebih sering duduk melamun di balik meja kasir. Wajah cantiknya selalu tampak tegang, sibuk membolak-balik buku catatan keuangan atau berdebat alot di telepon dengan para pemasok kain yang menagih pembayaran. Acha yang merasa terabaikan, dan perutnya mulai keroncongan karena lupa diberi uang jajan, akhirnya memutuskan untuk mencari hiburan sendiri. Dengan langkah kecilnya, ia menyeberang ke restoran ini, berharap bisa sekadar mencium aroma ayam goreng yang menggugah selera, meski ia tahu tidak memegang uang sepeser pun. Irfan terus memperhatikan gerak-gerik Acha. Hatinya terenyuh saat melihat gadis kecil itu, menelan ludah ketika melihat pelayan lewat membawa nampan berisi paket makanan ke meja sebelah. Ya ampun, itu anak siapa kok sendirian? Gumam Irfan pelan pada dirinya sendiri. Apa dia terpisah dari orang tuanya? Atau jangan-jangan dia kabur? Rasa lelah Irfan mendadak terlupakan. Insting kemanusiaannya terusik melihat kesendirian yang terpancar jelas dari sorot mata Acha. Di tengah keramaian orang-orang yang makan dengan lahap bersama keluarga, keberadaan Acha yang menyendiri terasa begitu menyedihkan dan kontras. Irfan tahu rasanya lapar, dan melihat anak sekecil itu menahan lapar sendirian membuat dada Irfan terasa sesak. Irfan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari gadis kecil itu. Bayangan adiknya di kampung halaman tiba-tiba melintas di benaknya. Dulu, saat kondisi ekonomi keluarganya sedang sulit-sulitnya, ia sering melihat adiknya menatap jajanan teman-temannya dengan tatapan nanar yang sama persis seperti yang dilakukan Acha saat ini. Rasa ibas ketika menyeruak di dada Irfan, mendesak keluar menyingkirkan logika berhitung yang sejak tadi menguasai kepalanya. Tangannya kembali merogoh saku, mengeluarkan ponsel pintar yang layarnya sudah retak 1000. Jari jempolnya mengusap layar, membuka aplikasi dompet digital. Angka Rp50.000 masih tertera di sana. Angka yang sangat kecil untuk hidup di Jakarta, apalagi dengan beban tagihan kontrakan yang mencekik. Uang itu seharusnya menjadi jatah bensin dan makan malamnya hari ini. Namun, nuraninya berteriak lebih kencang daripada rasa takutnya akan kemiskinan. Ah, sudahlah. Rezeki sudah ada yang mengatur. Masa ia tega membiarkan anak kecil kelaparan di depan mata? Gumam Irfan memantapkan hati. Ia bangkit dari kursinya, merapikan jaket ojeknya, lalu melangkah perlahan menghampiri meja Acha. Ia berusaha memasang wajah seramah mungkin agar tidak menakuti gadis kecil itu. Halo, adik cantik. Kok sendirian saja? Nungguin siapa? Sapa Irfan lembut sambil berjongkok sedikit agar tingginya sejajar dengan Acha. Acha menoleh, sedikit terkejut melihat sosok pria berseragam hijau di dekatnya. Namun, wajah Irfan yang tulus membuat rasa takutnya hilang. Nungguin nggak nunggu siapa-siapa, Om. Mama lagi sibuk kerja di sana. Jawab Acha sambil menunjuk samar ke arah luar jendela, suaranya terdengar lemah. Tepat saat itu, terdengar bunyi berkerotok dari perut Acha. Gadis kecil itu langsung menunduk malu, memegangi perutnya dengan kedua tangan mungilnya. Irfan tersenyum maklum.
Perutnya sudah bunyi tuh. Adik mau makan? Om belikan paket burger yang ada mainannya itu ya. Mau? Mata Acha seketika berbinar cerah, binar yang meredupkan rasa lelah Irfan. Mau, Om. Acha mau paket Happy Meal yang ada mainan kudanya. Tanpa banyak bicara, Irfan langsung menuju kasir. Ia memesan 1 paket makanan anak lengkap dengan mainannya. Saat membayar dan memindai kode QR, Irfan melihat sisa saldonya berkurang drastis. Kini hanya tinggal recehan yang bahkan tidak cukup untuk membeli bensin 1 liter pun. Tapi anehnya, hatinya justru terasa lega. Irfan kembali membawa nampan berisi aroma burger yang menggoda. Acha menyambutnya dengan sorakan kecil. Dengan lahap, tangan-tangan kecil itu mulai membuka bungkus burger dan memakannya seolah sudah tidak makan berhari-hari. Irfan hanya duduk di depannya, menatap Acha makan sambil menelan ludah. Ia sendiri sebenarnya sangat lapar. Namun ia memilih hanya meminum sisa air mineralnya. Di sela-sela kunyahannya, Acha menyodorkan sepotong kentang goreng ke arah Irfan. Om gak makan? Ini buat Om 1. Irfan menggeleng pelan sambil tersenyum hangat, menutupi keroncongan di perutnya sendiri. Gak usah, Acha makan saja yang banyak ya. Om masih kenyang kok, tadi Om sudah makan besar di luar. Habiskan ya, biar cepat besar. Kebohongan kecil itu meluncur mulus demi menjaga perasaan si gadis kecil. Bagi Irfan saat itu, melihat senyum Acha jauh lebih mengenyangkan daripada sepiring nasi. Ia tidak tahu bahwa kebaikan kecil yang ia anggap sederhana ini, sebentar lagi akan memicu badai perubahan besar dalam hidupnya. Sementara Acha menikmati makanannya dengan riang, suasana yang bertolak belakang justru sedang terjadi di seberang jalan. Di dalam ruko butik, Tamara Mode, kepanikan perlahan mulai merayapi udara. Tamara, wanita cantik berusia akhir 20-an itu, baru saja meletakkan gagang telepon dengan kasar ke gagangnya. Napasnya memburu, dadanya naik turun menahan emosi. Ia baru saja berdebat cukup sengit dengan pihak bank yang menagih cicilan pinjaman modal usahanya yang sudah jatuh tempo. Kepalanya terasa pening luar biasa, seolah ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk saraf otaknya. Tamara memijat pelipisnya kuat-kuat, berusaha menahan air mata yang mendesak ingin tumpah. Menjadi seorang single parent sekaligus pengusaha yang harus berjuang sendirian di tengah kerasnya persaingan bisnis Jakarta, benar-benar menguras habis energi dan mentalnya. Acha, tolong ambilkan mama air minum sebentar. Nak, panggil Tamara lirih tanpa menoleh, berharap putri kecilnya bisa sedikit meringankan dahaganya. Hening. Tidak ada jawaban maupun suara langkah kaki kecil yang biasa terdengar. Acha. Tamara memanggil lagi, kali ini volumenya sedikit lebih tinggi. Masih sepi. Jantung Tamara seketika mencelos. Ia berbalik badan dengan cepat, menatap ke sekeliling ruangan butik yang lengang. Sudut ruangan tempat Acha biasa duduk bermain boneka terlihat kosong melompong. Pintu kaca depan butik tampak sedikit terbuka, membiarkan debu jalanan masuk. Darah di wajah Tamara seakan surut seketika, meninggalkan warna pucat pasi yang mengerikan. Berbagai pikiran buruk langsung menyergap benaknya tanpa ampun. Jakarta bukanlah tempat yang ramah bagi anak kecil yang sendirian. Bayangan tentang berita penculikan anak yang sering ia lihat di televisi berputar-putar di kepalanya. Acha. Astaga, kamu di mana? Nak, teriaknya panik. Tanpa memedulikan penampilannya yang kusut, rambut yang sedikit berantakan, dan mata yang bengkak bekas menangis semalam, Tamara berlari keluar ruko. Ia celingukan ke kanan dan kiri trotoar yang panas menyengat. Matanya menyapu keramaian jalan dengan liar, mencari sosok kecil berbaju warna pastel milik putrinya. Rasa takut kehilangan satu-satunya alasan ia bertahan hidup itu, membuat kakinya gemetar hebat. Pandangannya kemudian tertumbuk pada jendela kaca besar restoran cepat saji di seberang jalan. Samar-samar, dari kejauhan ia melihat siluet putrinya sedang duduk berhadapan dengan seorang pria dewasa asing yang mengenakan jaket hijau ojek online. Detak jantung Tamara semakin tak karuan. Apakah itu penculik yang sedang memancing anaknya? Apakah orang itu berniat jahat? Dengan sisa tenaga terakhir yang ia miliki, Tamara nekat menyeberang jalan, nyaris tidak memedulikan klakson kendaraan yang bersahutan kaget melihatnya. Ia menerobos masuk ke dalam restoran, napasnya tersengal-sengal pendek, keringat dingin membasahi seluruh keningnya. Ia berlari kecil menuju meja di pojok ruangan itu. Emosi, ketakutan, stres, dan rasa lapar karena belum makan seharian bercampur menjadi satu,
membuat pandangannya mulai berkunang-kunang dan gelap saat ia akhirnya berdiri tepat di samping meja tempat Irfan dan Acha berada. "Acha!" Pekik Tamara tertahan, suaranya bergetar hebat antara marah dan lega yang luar biasa. Suara teriakan Tamara yang memanggil nama anaknya tadi, seketika menarik perhatian seluruh pengunjung restoran. Namun, belum sempat Tamara melangkah lebih dekat untuk memeluk Acha, tubuhnya tiba-tiba limbung. Dunia di sekitarnya berputar hebat. Lantai keramik restoran seolah miring tajam. Rasa lapar yang ia abaikan seharian, ditambah lonjakan adrenalin akibat panik yang berlebihan, akhirnya menuntut bayaran. Lutut Tamara lemas, dan kesadarannya perlahan menghilang. Tubuh ramping itu melorot jatuh ke arah lantai yang keras. "Mama!" teriak Acha histeris, menjatuhkan burger yang sedang dipegangnya. Namun, sebelum tubuh Tamara benar-benar menghantam lantai, sepasang lengan yang kuat dengan sigap menahannya. Irfan, dengan refleks pengemudi jalanan yang terlatih waspada, melompat dari kursinya secepat kilat. Ia berhasil menangkap bahu Tamara tepat pada waktunya, menahan beban tubuh wanita itu agar tidak cedera. Posisinya terlihat canggung, Irfan setengah berlutut menopang tubuh Tamara yang terkulai lemah di lengannya. Suasana restoran mendadak hening dan tegang. Beberapa orang berbisik-bisik, mengira sedang terjadi pertengkaran atau kejadian kriminal. Irfan yang menyadari tatapan curiga orang-orang, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang karena kaget. Perlahan, ia membantu mendudukkan Tamara di kursi kosong di sebelah Acha. "Bu? Ibu? Bisa dengar saya?" Tarik napas pelan-pelan. "Bu," ucap Irfan lembut namun tegas, berusaha menyadarkan wanita di hadapannya. Ia segera menyambar botol air mineral miliknya yang masih tersisa sedikit, bersiap memberikannya jika wanita itu siuman. Perlahan, kelopak mata Tamara mengerjap-erjap. Pandangannya yang kabur mulai memfokus. Hal pertama yang ia lihat adalah wajah putrinya yang menangis ketakutan sambil memegang tangannya erat-erat. "Mama, Mama jangan sakit. Mama jangan pingsan," isak Acha dengan wajah belepotan saus tomat. Tamara berusaha mengumpulkan kesadarannya. Ia menoleh ke samping, menatap pria berjaket ojek online yang kini menatapnya dengan sorot mata penuh kekhawatiran, bukan kejahatan. Tidak ada tampang sangar atau niat buruk di wajah itu, hanya ada ketulusan yang murni. Acha buru-buru membela teman barunya itu, takut ibunya salah paham lagi. "Ma, Om ini baik. Om Irfan kasih Acha makan. Tadi Acha lapar banget, Mama kan lupa kasih Acha uang jajan. Jangan marahi Om Irfan ya, Ma." Kalimat polos Acha itu bagaikan tamparan keras tepat di ulu hati Tamara. Rasa malu dan bersalah seketika membanjiri dirinya, lebih menyakitkan daripada rasa pusing di kepalanya. Ia baru sadar, saking sibuknya mengurus hutang dan bisnis yang di ujung tanduk, ia telah menelantarkan putri kecilnya hingga kelaparan dan harus ditolong oleh orang asing. Air mata Tamara menetes tanpa bisa ditahan. Ia menatap Irfan dengan pandangan yang berubah total. Pria di hadapannya ini bukanlah penculik yang harus ia takuti. Justru, pria inilah yang telah melakukan tugas yang gagal ia lakukan hari ini, menjadi pelindung bagi Acha. Maafkan saya sudah merepotkan," lirih Tamara dengan suara parau, tangannya gemetar menerima botol air yang disodorkan Irfan. "Dan terima kasih sudah kasih makan anak saya." Irfan tersenyum tipis, mengangguk sopan. "Nggak apa-apa, Bu. Diminum dulu airnya biar tenang. Ibu sepertinya kecapean dan telat makan juga. Jangan dipaksakan, Bu. Anak itu butuh ibunya sehat." Kata-kata sederhana Irfan terasa hangat menyelimuti hati Tamara yang sedang rapuh. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang individualis, ia baru saja menemukan kebaikan di tempat yang paling tidak ia duga. Setelah kondisi tubuhnya perlahan membaik berkat seteguk air mineral dan roti yang dipaksakan masuk, Tamara bersikeras mengajak Irfan menyeberang ke ruko butiknya. Ia merasa tidak enak hati jika hanya mengucapkan terima kasih di restoran cepat saji. Lagi pula, ia ingin mengganti uang yang telah dikeluarkan Irfan untuk membeli makanan Acha. Dengan sedikit canggung, Irfan menyetujui ajakan itu, menuntun Acha yang kini kembali ceria sambil menggandeng tangan ibunya. Begitu pintu kaca bertuliskan Tamara Mode didorong terbuka, hawa dingin dari penyejuk ruangan langsung menyergap kulit. Namun, bukan kesejukan yang nyaman yang dirasakan Irfan, melainkan keheningan yang mencekam. Butik itu cukup luas dan sebenarnya memiliki interior yang mewah.
Lantainya marmer, lampu gantung kristal menghiasi langit-langit, dan deretan manekin berpose elegan di etalase. Sayangnya, suasana di dalamnya terasa mati. Tidak ada satupun pelanggan yang terlihat memilah-milah pakaian. Musik latar yang biasanya diputar di toko-toko baju pun tidak terdengar. Yang lebih menyita perhatian mata jeli Irfan, sebagai lulusan manajemen yang PK, adalah kondisi barang dagangannya. Di beberapa rak sudut, tumpukan baju terlihat sedikit berdebu, seolah sudah berbulan-bulan tidak tersentuh tangan manusia. Di meja kasir, tumpukan bon, faktur tagihan, dan kalkulator berserakan tidak karuan, menggambarkan betapa kacaunya sistem administrasi di tempat itu. Tamara berjalan menuju meja kasir, membuka laci, dan mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah. Tangannya menyodorkan uang itu kepada Irfan. "Mas Irfan, ini tolong diterima ya. Buat ganti uang makan Aca tadi, sama ongkos waktu Mas Irfan terbuang gara-gara nolongin saya. Ambil saja sisanya buat pegangan," ujar Tamara dengan nada yang tulus namun terdengar lelah. Irfan menatap uang itu, lalu menatap wajah Tamara. Dengan sopan, ia mendorong pelan tangan Tamara kembali. "Nggak usah, Bu. Simpan saja uangnya. Saya ikhlas kok traktir Aca. Rezeki saya hari ini mungkin memang lewat senyumnya Aca, bukan lewat uang." Tamara tertegun. Di zaman sekarang, jarang sekali ada orang yang menolak uang cuma-cuma, apalagi melihat penampilan Irfan yang sangat sederhana. Rasa haru kembali menyelinap di hatinya. Pertahanan dirinya runtuh. Ia menjatuhkan bobot tubuhnya ke kursi kerja, menutupi wajah dengan kedua tangan. Bahunya berguncang pelan. "Saya bingung harus bagaimana lagi, Mas." Suara Tamara terdengar parau dan putus asa, seolah bendungan air matanya jebol. "Toko ini hidup mati saya. Warisan dari almarhum suami saya. Tapi setiap hari makin sepi. Saya kalah saing, Mas. Orang-orang sekarang belinya di toko online. Harga mereka banting-bantingan murah sekali, sedangkan saya harus bayar sewa ruko, bayar listrik, gaji karyawan. Saya nggak tahu harus bertahan sampai kapan. Rasanya saya sudah gagal jadi pengusaha, gagal juga jadi ibu buat Aca." Irfan terdiam mendengarkan pengakuan jujur yang menyakitkan itu. Ia melihat sekeliling sekali lagi. Di matanya, butik ini bukan sekadar bangunan yang mau bangkrut. Sebagai orang yang pernah belajar ilmu bisnis, ia melihat potensi besar yang tertimbun debu dan manajemen yang salah urus. Dan entah kenapa, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk tidak membiarkan wanita dan anak kecil ini tenggelam sendirian. Irfan tidak langsung menjawab curahan hati Tamara yang menyayat hati itu. Alih-alih memberikan kata-kata penghiburan klise seperti, "Sabar ya," atau, "Semangat Bu," kakinya justru melangkah pelan menyusuri lorong-lorong gantungan baju di dalam butik. Matanya yang tajam menyapu setiap sudut ruangan, bukan sebagai seorang pengemudi ojek, melainkan sebagai seorang sarjana manajemen yang sedang menganalisis sebuah kasus bisnis. Ia berhenti di depan sebuah patung manekin yang dipajang tepat di pintu masuk. Manekin itu mengenakan gaun pesta mewah penuh payet yang harganya pasti jutaan rupiah. Lalu, Irfan menoleh ke bagian belakang toko, tempat tumpukan baju kasual sehari-hari justru disembunyikan di rak yang gelap dan sempit. "Bu Tamara, maaf kalau saya lancang," ucap Irfan tiba-tiba, memecah keheningan. Suaranya tenang namun penuh keyakinan. "Masalah butik ini bukan cuma karena kalah sama toko online. Tapi cara ibu menata barang atau displaynya yang kurang tepat. Ibu menaruh gaun pesta mahal ini di depan pintu. Orang yang lewat di trotoar atau naik motor, begitu lihat harga di labelnya, pasti langsung takut masuk. Mereka pikir ini butik eksklusif yang mahal banget. Padahal di belakang sana, saya lihat banyak baju santai yang harganya terjangkau dan modelnya bagus." Tamara mendongak, air matanya berhenti menetes. Ia menatap Irfan dengan tatapan bingung bercampur takjub. Belum pernah ada orang yang memberitahunya hal sedetail itu. Karyawannya dulu hanya tahu bekerja sesuai perintah, tanpa pernah memberi masukan. Kamu tahu dari mana soal beginian?" tanya Tamara heran. Ia menyeka sisa air mata di pipinya, menatap seragam hijau lusuh yang dikenakan Irfan seolah tidak percaya. Irfan tersenyum tipis, sedikit malu. "Saya lulusan manajemen pemasaran, Bu. Dulu skripsi saya membahas soal perilaku konsumen retail. Cuma ya, nasib belum berpihak, ijazah saya belum laku buat melamar kerja kantoran.
Jadi sementara ya narik ojek dulu buat sambung hidup. Mendengar pengakuan itu, secercah harapan tiba-tiba menyala di mata Tamara. Otak bisnisnya yang sempat tumpul karena depresi mendadak berputar kembali. Ia menatap Irfan lekat-lekat, menilai karakter pria di hadapannya. Jujur, sopan, sayang anak, dan ternyata punya otak encer yang sangat ia butuhkan saat ini. Ini bukan kebetulan, pikirnya. Ini pertolongan Tuhan. Tamara bangkit dari kursinya, berjalan mendekati Irfan. Wajahnya kini terlihat lebih serius dan bertekad. Mas Irfan, saya mau tawarkan sesuatu. Saya tahu ini terdengar gila karena kita baru kenal 1 jam. Tapi, saya butuh bantuan Mas. Bukan uang, tapi otak dan tenaga Mas. Irfan mengernyitkan dahi. Maksud ibu? Kerja sama saya, potong Tamara cepat. Bantu saya benahi manajemen toko ini. Bantu saya atur ulang semuanya dari nol seperti yang Mas bilang tadi. Jujur, saya nggak bisa janjikan gaji besar atau setara manajer di awal, karena kas butik lagi kosong melompong. Tapi, saya tawarkan sistem bagi hasil. Kalau kita berhasil bikin toko ini untung lagi, saya kasih persentase yang layak buat Mas Irfan. Gimana? Irfan terdiam. Tawaran itu sangat berisiko. Tidak ada gaji tetap, artinya tidak ada jaminan uang untuk bayar kontrakan bulan depan. Tapi, melihat sorot mata penuh harap dari Tamara dan wajah polos Aca yang sedang asyik bermain dengan mainan Happy Meal-nya, Irfan merasakan panggilan yang kuat. Ini adalah kesempatan untuk mempraktikkan ilmunya, sekaligus menolong 2 nyawa yang sedang terombang-ambing. Baik, Bu, jawab Irfan mantap. Saya terima tawarannya. Bismillah, kita bangun lagi butik ini sama-sama. Keesokan harinya, perubahan besar itu tidak dimulai dengan rapat formal di meja bundar atau presentasi yang rumit, melainkan dimulai dari bagian paling gelap dan berdebu di butik itu, gudang penyimpanan. Irfan datang pagi-pagi sekali, masih mengenakan kemeja flanel sederhana dan celana jeans yang warnanya sudah memudar. Ia tidak langsung duduk di kursi manajer, melainkan langsung menuju pintu belakang ruko yang selama ini jarang dibuka oleh Tamara. Begitu pintu gudang dibuka, aroma apek dan debu langsung menyeruak keluar, membuat Irfan terbatuk-batuk kecil. Pemandangan di dalamnya sungguh mengenaskan. Ribuan potong pakaian menumpuk tidak beraturan di dalam kardus-kardus yang penyok. Ada yang masih terbungkus plastik, ada yang sudah terbuka dan kotor. Bagi orang awam, ini hanyalah tumpukan baju bekas. Tapi bagi mata bisnis Irfan, ini adalah tumpukan uang yang sedang tidur pulas. Mas Irfan, yakin mau mulai dari sini? Ini kotor banget loh, biasanya anak gudang yang kerjakan, ujar Tamara ragu sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan. Ia merasa tidak enak melihat sarjana manajemen harus berkutat dengan kotoran tikus dan debu tebal. Irfan tersenyum santai sambil menyingsingkan lengan bajunya hingga siku. Justru jantung masalahnya ada di sini, Bu. Kalau aliran darah di sini tersumbat, toko di depan pasti sakit. Ibu bantu saya catat ya. Kita harus pilih mana yang best seller dan mana yang sudah jadi bangkai atau di stok. Tanpa banyak bicara lagi, Irfan mulai bekerja. Ia mengangkat kardus-kardus berat itu satu persatu dengan tenaganya yang terbiasa di jalanan. Keringat mulai bercucuran membasahi pelipisnya, namun matanya berbinar penuh semangat. Ia memisahkan baju-baju model lama yang sudah ketinggalan zaman ke sisi kiri, dan baju-baju dengan model yang masih diminati pasar ke sisi kanan. Bu, lihat ini. Seru Irfan sambil mengangkat sebuah blus berbahan sutra yang warnanya sedikit kusam. Ini modalnya mahal kan? Tapi karena disimpan terlalu lama, uang ibu mandek di sini. Daripada disimpan terus dan makin rusak, mending kita jual rugi sedikit atau obral besar-besaran. Yang penting uangnya balik dulu buat cash flow atau perputaran kas operasional harian. Tamara tertegun. Selama ini ia terlalu sayang untuk menurunkan harga barang, karena memikirkan modal awalnya yang tinggi. Ia tidak rela menjual murah karya-karyanya. Tapi logika Irfan menampar egonya. Menahan barang berarti menahan uang, dan itulah yang membuat napas butiknya tersengal-sengal. Jadi, kita harus jual murah semua tumpukan kiri ini. Mas? Tanya Tamara pelan, mulai mengerti arah pikiran Irfan. Betul, Bu. Kita bikin bazar, cuci gudang, di depan teras ruko. Kita tarik orang-orang yang lewat dengan harga miring. Biar mereka masuk dulu, kenal dulu sama butik ini. Nanti kalau mereka sudah nyaman,
Baru kita tawarkan barang bestseller yang ada di tumpukan kanan dengan harga normal, jelas Irfan sambil menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Melihat kerja keras dan strategi cerdas Irfan, semangat Tamara yang sempat padam perlahan menyala kembali. Pria ini tidak hanya pandai bicara teori, tapi ia benar-benar turun tangan membereskan kekacauan yang Tamara buat selama bertahun-tahun. Hari itu, di tengah debu gudang yang beterbangan, benih-benih kepercayaan yang kokoh mulai tumbuh di antara mereka. Gudang yang tadinya sumpek dan gelap, sore harinya berubah menjadi rapi dan terorganisir. Persis seperti harapan baru yang mulai tertata di hati Tamara. Setelah strategi cuci gudang berhasil mendatangkan uang tunai segar untuk perputaran modal, tantangan berikutnya sudah menanti di depan mata. Stok kain bahan baku untuk produksi koleksi terbaru sudah menipis. Biasanya, Tamara akan menelepon supplier langganannya dan meminta barang dikirim langsung ke butik, atau ia akan menyewa mobil box untuk berbelanja dalam jumlah besar dengan nyaman. Namun, kali ini Irfan menggeleng tegas saat melihat Tamara hendak memesan taksi online untuk pergi ke pusat grosir tekstil di Tanah Abang. "Bu, kalau kita sewa mobil sekarang, keuntungan dari obral kemarin bakal habis cuma buat ongkos jalan dan parkir yang mahal," cegah Irfan sambil menyodorkan helm ojek keduanya yang sudah ia lap bersih. "Kita harus berhemat seketat mungkin. Mending kita naik motor saya saja. Cepat, irit bensin, dan bisa selap-selip kalau macet." Tamara terbelalak menatap helm hijau itu. Seumur hidupnya menjadi nyonya pemilik butik, ia terbiasa duduk manis di jok belakang mobil yang sejuk. Membayangkan harus membelah kemacetan Jakarta yang ganas dengan motor bebek tua di siang bolong, membuat nyalinya sedikit ciut. "Tapi mas, panas banget loh di luar. Terus nanti bawa kainnya gimana?" tanya Tamara ragu, matanya melirik matahari yang sedang terik-teriknya. "Tenang saja, Bu. Saya sudah biasa bawa beban berat. Nanti kainnya kita ikat di belakang, Ibu duduk di tengah. Percaya sama saya, Bu. Ini demi efisiensi budget," bujuk Irfan dengan senyum meyakinkan. Akhirnya, dengan berat hati namun demi kelangsungan bisnisnya, Tamara menurut. Ia menanggalkan blazer formalnya, menggantinya dengan kemeja yang lebih santai, lalu naik ke boncengan motor Irfan. Awalnya, Tamara duduk dengan kaku, memberikan jarak sejauh mungkin antara tubuhnya dan punggung Irfan. Tangannya mencengkeram besi pegangan belakang motor dengan erat. Namun, Jakarta tidak pernah ramah pada pengendara yang ragu-ragu. Saat memasuki kawasan Tanah Abang yang semrawut, motor Irfan harus bermanuver menghindari angkutan umum yang berhenti sembarangan dan pedagang kaki lima yang memakan badan jalan. Dalam satu momen pengereman mendadak karena ada bajai yang memotong jalan, tubuh Tamara terdorong ke depan. Secara refleks, kedua tangannya melingkar memeluk pinggang Irfan erat-erat agar tidak terjatuh. "Maaf, Bu. Pegangan yang kencang ya, di sini memang medannya berat," seru Irfan setengah berteriak melawan bisingnya klakson. Tamara tidak melepaskan pelukannya. Justru di tengah hiruk-pikuk debu, asap knalpot, dan teriknya matahari, ia merasakan sesuatu yang aneh. Punggung lebar Irfan yang basah oleh keringat itu terasa begitu kokoh dan melindungi. Wangi sabun mandi murah yang bercampur aroma matahari dari jaket Irfan, entah kenapa terasa menenangkan, jauh lebih menenangkan daripada parfum mahal mantan suaminya dulu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Tamara merasa aman. Ia merasa ada orang lain yang ikut memikul beban berat di pundaknya, menyetir arah hidupnya yang sempat oleng. Sesampainya di pasar tekstil, kekaguman Tamara bertambah. Irfan bukan hanya sopir, tapi negosiator ulung. Dengan logat akrab dan senyum ramahnya, Irfan berhasil menawar harga kain jauh di bawah harga yang biasa Tamara dapatkan. "Wah, si abang pinter banget nawarnya. Ya sudah, buat langganan baru saya kasih diskon deh," ucap seorang ibu pedagang kain sambil tertawa renyah kalah adu argumen dengan Irfan. Hari itu, mereka pulang dengan membawa bergulung-gulung kain berkualitas tinggi dengan penghematan biaya hampir 40%. Tamara memandang punggung Irfan di depannya sambil tersenyum tipis di balik kaca helmnya. Ia sadar, pria ini adalah aset paling berharga yang pernah ia temukan, lebih berharga dari kain sutra manapun di pasar ini. Kain-kain baru dari Tanah Abang yang mereka beli dengan susah payah kini telah berubah menjadi deretan busana cantik yang terpajang rapi di gantungan. Namun, ada satu masalah besar yang masih menghantui. Meski stok barang sudah segar dan penataan toko sudah diubah total, pengunjung yang datang ke ruko fisik Tamara Mode masih bisa dihitung dengan jari. Rupanya,
Mengubah kebiasaan pembeli tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tamara kembali duduk termenung di meja kasir, menatap nanar ke arah pintu kaca yang sepi. Kekhawatiran akan kegagalan kembali membayangi wajah cantiknya. Melihat hal itu, Irfan tahu ia harus melakukan gebrakan strategi selanjutnya. Ia tidak bisa membiarkan bos sekaligus mitranya itu kembali tenggelam dalam keputusasaan. Bu Tamara, panggil Irfan sambil membawa sebuah paket panjang yang baru saja datang dari kurir. Kita nggak bisa cuma duduk manis menunggu pembeli datang mengetuk pintu. Zaman sekarang, kalau mau laris, kita yang harus mengetuk layar HP mereka. Kita harus jemput bola. Tamara menoleh bingung melihat Irfan membongkar paket itu. Isinya adalah sebuah tiang besi berkaki 3 dan lampu berbentuk lingkaran. Itu apa, Mas? Buat penerangan gudang? Irfan tersenyum lebar. Bukan, Bu. Ini namanya tripod dan ring light. Mulai sore ini, kita akan jualan lewat siaran langsung atau live shopping di media sosial. Saya perhatikan, ibu-ibu zaman sekarang lebih suka belanja sambil nonton siaran langsung daripada harus macet-macetan ke toko. Wajah Tamara seketika pucat. Maksudnya, saya harus ngomong di depan kamera? Dilihat ribuan orang? Aduh, Mas. Saya nggak bisa. Saya ini pemalu, saya nggak bakat jadi artis. Dulu saya cuma di balik layar, mengurus produksi. Nggak perlu jadi artis, Bu. Cukup jadi diri sendiri saja. Ibu yang paling tahu kualitas jahitan dan bahan baju-baju ini. Penonton butuh kejujuran, bukan akting, bujuk Irfan sambil mulai merakit peralatan tempur digital mereka di sudut butik yang pencahayaannya paling bagus. Meski masih ragu setengah mati, Tamara akhirnya pasrah didandani sedikit lebih cerah dari biasanya. Tepat pukul 4 sore, Irfan menekan tombol, mulai siaran. Jantung Tamara berdegup kencang seolah mau copot saat melihat indikator penonton mulai merangkak naik dari 0 menjadi 5 orang. Halo, selamat sore. Sapa Tamara kaku, suaranya terdengar gemetar dan sangat pelan. Ia bingung harus bicara apa. Hening. Penonton yang sedikit itu mulai berkurang lagi karena bosan. Melihat situasi yang gawat, Irfan yang tadinya bertugas memegang kamera, nekat masuk ke dalam layar atau frame. Masih mengenakan kaos kerjanya yang sederhana, ia mengambil alih suasana. Halo bunda-bunda cantik dan kakak-kakak semuanya. Selamat datang di live shopping Tamara Mode. Kenalin saya Irfan, asistennya ibu bos cantik ini. Sapa Irfan dengan suara lantang dan gaya yang sedikit canggung namun justru terdengar jenaka. Hari ini kita mau kasih lihat koleksi terbaru yang bahannya adem banget. Seadem ubin masjid. Ayo dibantu tap-tap layarnya ya bun. Tamara terbelalak kaget melihat keberanian Irfan. Namun, melihat Irfan yang begitu bersemangat mempromosikan dagangannya dengan istilah-istilah lucu yang spontan, ketegangan Tamara perlahan mencair. Ia mulai tersenyum dan menimpali ucapan Irfan. Tanpa sadar, kolaborasi seorang bos butik yang anggun dan mantan tukang ojek yang ceplas-ceplos ini menjadi tontonan yang unik dan menarik perhatian algoritma media sosial. Jarum jam dinding menunjukkan pukul 5 sore. Siaran langsung atau live yang mereka lakukan sudah berjalan hampir 1 jam. Awalnya, jumlah penonton atau viewer hanya berkisar di angka puluhan orang. Irfan sudah mulai kehabisan kosa-kata untuk memuji kelembutan bahan katun rayon yang sedang ia pegang. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya, khawatir usahanya ini akan sia-sia. Tamara pun tampak mulai lelah berdiri di sampingnya sambil memegang gantungan baju, senyumnya mulai terlihat kaku di depan kamera ponsel. Namun, kejutan manis seringkali datang dari arah yang tak terduga. Acha, yang sedari tadi duduk anteng bermain boneka di pojok ruangan, mulai merasa bosan karena diabaikan. Gadis kecil itu bangkit, matanya tertuju pada sebuah topi pantai lebar berwarna jerami yang terpajang di manekin dekat pintu. Dengan langkah kecilnya yang menggemaskan, Acha mengambil topi itu dan berjalan mendekati area sorot lampu ring light. Tanpa aba-aba, kepala kecil Acha tiba-tiba menyembul masuk ke dalam frame kamera, tepat di antara pinggang Irfan dan Tamara. Om Irfan, jangan keringatan, nanti bau asem lo, celetuk Acha dengan suara cempreng khas anak-anak yang polos. Irfan dan Tamara terlonjak kaget. Belum sempat mereka bereaksi, Acha sudah berjinjit dan dengan susah payah mendaratkan topi pantai lebar itu ke atas kepala Irfan. Topi wanita dengan pita besar itu, tentu saja terlihat sangat konyol bertengger di kepala Irfan yang maskulin. Nah,
Kalau begini kan jadi om ganteng. Kayak pangeran di kartun Aca. Seru Aca sambil bertepuk tangan girang, memamerkan gigi susunya yang ompong satu. Irfan terpaku sejenak, tampak konyol dengan topi itu. Namun, bukannya marah atau menyuruh Aca pergi, Irfan justru mengikuti permainan itu. Ia membetulkan letak topinya dengan gaya genit yang dibuat-buat, lalu berpose dua jari ke arah kamera. Waduh, om dibilang ganteng sama Tuan Putri Aca. Bunda-bunda di rumah setuju nggak nih kalau saya pakai topi ini? Atau malah mirip tukang kebun? Detik itu juga, kolom komentar yang tadinya sepi mendadak bergerak secepat kilat. Banjir komentar dari netizen mulai memenuhi layar. Bukan bertanya soal baju, mereka justru gemas melihat interaksi natural itu. Ya ampun gemoy banget anaknya bun. Itu suaminya ya bun? Lucu banget pasrah didandani anak. Salfok sama bapaknya, penyayang anak banget. Masukin keranjang kuning dong bapaknya. Bun, baju yang dipegang si om itu harga berapa? Mau dong kalau yang jualin si om ganteng. Algoritma media sosial sepertinya menyukai momen candid yang hangat ini. Jumlah penonton melonjak drastis dari puluhan menjadi ratusan, lalu menembus angka 1000 dalam hitungan menit. Bunyi notifikasi pesanan masuk atau check out mulai terdengar bertalu-talu dari ponsel admin. Ting, ting, ting. Tamara menatap layar ponsel dengan mata berkaca-kaca, tak percaya. Ia melihat Irfan yang tertawa lepas sambil memangku Aca dengan satu tangan, sementara tangan lainnya masih profesional memegang baju dagangan. Di layar itu, mereka bertiga terlihat bukan seperti bos dan karyawan, melainkan seperti sebuah keluarga kecil yang bahagia. Dan aura kebahagiaan itulah yang ternyata menjadi magnet penarik rezeki paling kuat sore itu. Malam telah larut, jarum jam di dinding butik menunjukkan pukul 11 lewat. Hiruk-pikuk keramaian jalanan Jakarta di luar sana mulai mereda, menyisakan suara deru kendaraan yang sesekali melintas. Namun, di dalam ruko, Tamara Mode, kesibukan justru sedang memuncak. Lampu utama ruangan masih menyala terang benderang. Suara gesekan lakban coklat yang ditarik panjang dan suara kertas resi pengiriman yang disobek menjadi irama musik malam itu. Aca sudah tertidur pulas di sofa tamu dengan selimut jaket ojek milik Irfan yang menutupi tubuh mungilnya. Sementara itu, Irfan dan Tamara duduk bersila di lantai, dikelilingi oleh gunung paket yang siap dikirim besok pagi. Efek dari sesi live yang viral tadi sore benar-benar di luar dugaan. Ratusan pesanan masuk secara bersamaan, memaksa mereka harus lembur melakukan packing atau pengemasan barang agar tidak melewati batas waktu pengiriman atau deadline yang ditentukan oleh aplikasi. Tamara menyeka keringat di keningnya dengan punggung tangan. Wajahnya yang biasanya dipulas make-up sempurna kini tampak polos dan berminyak. Rambutnya pun hanya dicepol asal-asalan. Namun anehnya, di mata Irfan, malam ini bosnya itu terlihat jauh lebih cantik daripada saat pertama kali mereka bertemu. Ada rona kebahagiaan dan semangat juang yang memancar dari wajah lelah itu. Hah, rasanya punggung saya mau patah. Keluh Tamara sambil merenggangkan otot-otot tangannya, tapi bibirnya tersenyum lebar menatap tumpukan paket yang sudah rapi. Tapi saya senang banget. Mas, sudah lama sekali saya nggak merasakan capek yang nikmat begini. Biasanya capek karena stres mikirin hutang. Irfan terkekeh pelan sambil menempelkan stiker alamat terakhir. Namanya juga usaha, Bu. Kadang di atas, kadang di bawah. Yang penting sekarang rodanya sudah mulai berputar lagi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan sendok pada wajan dari luar ruko. Tek, tek. Penjual nasi goreng keliling lewat. Mas Irfan lapar nggak? Kita makan dulu yuk. Saya traktir nasi goreng tek-tek depan ruko. Tapi makannya lesehan di sini saja ya. Nggak apa-apa kan? Tawar Tamara antusias. Malam itu, sekat tebal antara atasan dan bawahan seolah runtuh sepenuhnya. Mereka makan nasi goreng bungkus kertas minyak sambil duduk di lantai butik, di antara tumpukan kain. Tidak ada meja mewah, tidak ada peralatan makan perak. Hanya dua manusia dewasa yang sedang menikmati kemenangan kecil mereka. Di sela-sela suapan nasi goreng yang pedas manis itu, obrolan mereka mulai mengalir lebih dalam. Tamara bertanya tentang keluarga Irfan, tentang mimpi-mimpinya yang tertunda. Irfan bercerita tentang orang tuanya di kampung dan keinginannya membahagiakan mereka. Tamara mendengarkan dengan tatapan lekat, menyadari bahwa pria di hadapannya ini memiliki kedewasaan dan visi hidup yang luar biasa, jauh melampaui penampilan sederhananya. Mas Irfan tahu nggak?
ucap Tamara lirih, matanya menatap nasi gorengnya. Selama ini saya merasa sendirian memikul beban dunia. Tapi sejak Mas Irfan datang, rasanya beban itu jadi ringan. Terima kasih ya, Mas, sudah mau jadi partner gila-gilaan saya. Irfan berhenti mengunyah, menatap Tamara yang kini menatapnya balik. Ada desiran hangat yang merambat di dada mereka berdua. Di tengah tumpukan paket dan aroma nasi goreng kaki lima, sebuah perasaan baru yang belum berani mereka namai perlahan mulai tumbuh bersemi. Waktu terus bergulir, dan tanpa terasa sudah 1 bulan berlalu sejak momen viral itu. Kehidupan di butik Tamara Mode kini sudah jauh berbeda. Tidak ada lagi ruko yang sepi dan wajah muram. Setiap hari, tumpukan paket menggunung siap dijemput kurir ekspedisi. Irfan kini tidak lagi mengenakan jaket ojek hijaunya saat bekerja di dalam butik. Ia tampil lebih rapi dengan kemeja flanel kotak-kotak yang lengannya digulung sesiku, namun tetap mempertahankan kesederhanaannya. Namun, perubahan yang paling mencolok bukan terjadi pada angka penjualan, melainkan pada dinamika hubungan di antara mereka bertiga. Acha, gadis kecil yang dulunya sering melamun sendirian, kini seolah menemukan idola baru. Baginya, Irfan bukan sekadar karyawan ibunya, tapi sosok pahlawan super tanpa jubah. Setiap pulang sekolah, hal pertama yang Acha cari bukan mainan atau televisi, melainkan sosok Irfan. Sore itu, langit Jakarta mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Jam kerja Irfan sebenarnya sudah berakhir. Ia sedang membereskan meja kerjanya, memasukkan buku catatan stok ke dalam tas ranselnya yang sudah mulai kusam. Tamara sedang duduk di sofa sambil melipat beberapa baju contoh, sesekali melirik ke arah Irfan dengan tatapan yang sulit diartikan. Om Irfan mau kemana? Kok tasnya digendong? Tanya Acha yang tiba-tiba muncul sambil memeluk kaki Irfan, menahan langkah pria itu. Irfan tersenyum, mengusap puncak kepala Acha dengan lembut. Om mau pulang, Tuan Putri. Sudah sore, Om harus istirahat di kosan. Besok pagi kan Om datang lagi. Acha cemberut, bibir mungilnya mengerucut lucu. Ia tidak melepaskan pelukannya, justru semakin erat. Kenapa sih Om Irfan harus pulang ke rumah lain? Rumah Om Irfan jauh ya? Jelek ya? Irfan tertawa kecil, melirik sekilas ke arah Tamara yang pura-pura sibuk dengan baju di tangannya. Ya lumayan jauh, Ca, dan gak sebagus rumah Acha di sini. Tiba-tiba, Acha melontarkan kalimat polos yang bagaikan bom waktu meledak di ruangan itu. Kalau gitu, kenapa Om Irfan gak bobo di sini saja? Di lantai atas kan ada kamar kosong bekas gudang. Kalau Om Irfan tinggal di sini, kan bisa jagain Acha sama Mama terus. Kalau ada petir, Mama suka takut sendirian loh, Om. Deh. Suasana mendadak hening. Tangan Tamara berhenti bergerak. Wajahnya seketika memerah padam seperti kepiting rebus, tak berani mengangkat wajah. Irfan pun tak kalah salah tingkah. Ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, bingung harus menjawab apa. Aduh, Acha itu nggak boleh dong. Kan Om bukan, Irfan tergagap, kehilangan kemampuan bicaranya yang biasanya lancar saat jualan. Acha yang tidak mengerti kecanggungan orang dewasa, malah melanjutkan celotehannya dengan polos. Teman Acha papanya bobo sama mamanya di satu rumah. Kok Om Irfan sama Mama pisah rumah terus? Kapan satu rumahnya? Tamara akhirnya tidak tahan lagi. Ia bangkit berdiri dengan wajah yang masih merah, berusaha mengalihkan pembicaraan. Acha sayang, sudah ya, Om Irfan capek mau istirahat. Jangan diganggu dulu. Ayo, Acha mandi dulu sama Mama. Tamara segera menggandeng Acha menjauh, namun sebelum menghilang di balik pintu, ia sempat menoleh ke arah Irfan. Tatapan mata mereka bertemu sejenak. Ada senyum malu-malu yang tersungging di bibir Tamara, sebuah sinyal bahwa mungkin, jauh di lubuk hatinya, ia juga mengharapkan hal yang sama seperti yang diucapkan putrinya tadi. Acha, tanpa sadar, telah menjadi mak comblang paling ampuh yang meruntuhkan tembok pertahanan hati mereka berdua. Bulan berganti bulan, dan pohon ketapang kencana di depan ruko yang tadinya meranggas kini mulai bersemi kembali, seolah menjadi penanda bagi nasib Tamara Mode, yang juga sedang tumbuh subur. Hari itu adalah tanggal 1, hari yang biasanya paling ditakuti oleh Tamara, karena identik dengan tanggal jatuh tempo tagihan. Namun, suasana hari ini 180 derajat berbeda. Tidak ada lagi wajah tegang atau dahi yang berkerut.
Di meja kasir yang kini sudah dilengkapi komputer kasir modern, Tamara duduk menatap layar monitor dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar pelan saat memegang tetikus atau mouse, mengklik tombol konfirmasi pembayaran terakhir ke pihak bank. Sebuah notifikasi berwarna hijau muncul di layar, transaksi berhasil, pinjaman lunas. Satu kata, lunas, itu seakan mengangkat beban ribuan ton yang selama bertahun-tahun menghimpit dadanya. Tamara menghela napas panjang, napas terlega yang pernah ia hembuskan seumur hidupnya. Di sudut lain ruangan, Irfan sedang sibuk mengawasi proses pengangkutan barang. Pemandangan di depan butik kini mirip seperti gudang logistik. Sebuah truk box dari jasa ekspedisi terparkir, siap mengangkut ratusan paket pesanan yang akan dikirim ke seluruh pelosok Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Para kurir yang datang bukan lagi satu atau dua orang, melainkan tim khusus yang datang menjemput bola karena volume pengiriman Tamara Mode yang begitu masif. Mas Irfan, panggil Tamara dengan suara sedikit bergetar. Irfan yang sedang memegang daftar jalan menoleh, lalu berjalan mendekat. Ya, Bu, ada masalah sama sistem stok opnam? Tamara menggeleng kuat-kuat. Ia berdiri dari kursinya, lalu tanpa sadar meraih kedua tangan Irfan dan menggenggamnya erat. Bukan masalah, Mas. Tapi ini... Tamara menunjuk ke layar monitor. Hutang butik lunas, Mas. Semuanya lunas. Kita sudah bebas. Kita sudah untung bersih. Irfan menatap layar itu, lalu menatap wajah Tamara yang berseri-seri. Senyum lebar perlahan terukir di wajahnya. Alhamdulillah. Saya ikut senang dengarnya, Bu. Ini hasil kerja keras Ibu yang gak pernah nyerah. Enggak, Mas. Ini karena kamu, potong Tamara cepat, matanya menatap lekat tepat ke manik mata Irfan. Kalau waktu itu kamu gak datang, mungkin ruko ini sudah disita bank. Mungkin saya dan Aca sudah luntang-lantung di jalan. Kamu bukan cuma karyawan di sini, Mas. Kamu penyelamat saya. Kamu penyelamat masa depan Aca. Suasana di antara mereka berubah menjadi hening yang emosional. Suara lakban dan riuh rendah kurir di luar seolah meredup. Irfan bisa melihat ketulusan yang mendalam di mata wanita itu. Rasa hormat dan kagum yang dulu ia rasakan, kini perlahan bertransformasi menjadi rasa ingin melindungi yang lebih besar. Saya cuma bantu sedikit, Bu. Selebihnya karena doa ibu dan rezeki Aca yang syolehah, jawab Irfan merendah, meski hatinya bergemuruh hangat. Hari itu, di tengah kesibukan bisnis yang menggeliat bangkit, sebuah ikatan batin yang kuat telah terjalin sempurna. Mereka telah melewati badai bersama, dan perahu mereka kini berlayar tenang menuju dermaga harapan baru. Irfan bukan lagi sekadar orang asing yang membelikan burger, ia telah menjadi nahkoda yang membawa Tamara Mode keluar dari karang kehancuran. Pagi itu, suasana di depan ruko Tamara Mode terasa sedikit berbeda dari biasanya. Sebuah mobil bak terbuka bertuliskan nama sebuah dealer motor ternama berhenti tepat di pelataran parkir. Beberapa karyawan ekspedisi yang sedang memuat paket berhenti sejenak, penasaran melihat apa yang akan diturunkan. Tak lama kemudian, dua orang petugas berseragam rapi menurunkan sebuah sepeda motor mati keluaran terbaru berwarna hitam doff yang tampak gagah dan mengkilap. Plastik pembungkus joknya bahkan belum dibuka, menandakan motor itu benar-benar baru keluar dari showroom. Irfan yang sedang mengecek data pengiriman di teras ruko mengernyitkan dahi. Ia merasa tidak pernah memesan kendaraan, dan setahunnya Tamara juga sudah memiliki mobil operasional. Sebelum rasa penasarannya terjawab, Tamara keluar dari pintu kaca butik dengan senyum merekah. Di tangannya tergenggam sebuah kunci motor lengkap dengan gantungan dompet kulit yang terlihat elegan. Mas Irfan, sini sebentar, panggil Tamara sambil melambai pelan. Irfan mendekat, matanya bergantian menatap motor baru itu dan wajah bosnya. Ada apa, Bu? Ibu beli motor baru buat operasional kurir? Tanyanya polos. Tamara menggeleng pelan, lalu menyodorkan kunci di tangannya ke arah dada Irfan. Bukan buat kurir, Mas. Ini buat kamu. Anggap saja ini bonus awal atau DP pelunas lelah kamu selama ini. Saya nggak tega lihat kamu tiap hari harus engkol motor tua kamu yang sering mogok itu. Apalagi kalau pas hujan, kasihan Aca kalau dibonceng motor itu sering kena cipratan air dari mesin. Irfan tertegun. Ia mematung menatap kunci motor yang disodorkan padanya. Motor matic besar itu adalah impian banyak pria,
harganya pasti puluhan juta rupiah. Bagi Irfan yang motornya sudah sering batuk-batuk minta pensiun, hadiah ini sangat menggiurkan. Namun, alih-alih menerimanya dengan mata berbinar, ekspresi wajah Irfan justru berubah menjadi serius. Dengan gerakan halus, ia mendorong pelan tangan Tamara kembali. "Bu Tamara, mohon maaf. Saya nggak bisa terima ini." Senyum di wajah Tamara perlahan memudar, berganti dengan kekecewaan dan kebingungan. "Kenapa, Mas? Kamu tersinggung? Saya tulus lokasi ini. Keuntungan bulan ini cukup banget buat beli ini secara cash." Irfan tersenyum lembut, tatapannya meneduhkan. "Bukan begitu, Bu. Saya sangat menghargai niat baik Ibu. Tapi, bisnis kita ini baru saja sembuh. Baru bisa napas lega. Sayang sekali kalau uang tunai puluhan juta dipakai cuma buat beli motor saya. Motor butut saya itu mesinnya masih bandel kok. Masih kuat diajak tempur." Irfan jeda sejenak, lalu menunjuk ke arah gudang kain. "Saran saya, Bu, mending uangnya diputar lagi. Kemarin saya lihat ada jenis kain linen premium yang lagi tren di pasar. Kalau kita bisa borong itu sekarang, bulan depan omzet kita bisa naik 2 kali lipat. Saya lebih senang lihat Tamara mode, makin besar daripada saya naik motor baru tapi modal kita menipis lagi." Mendengar penjelasan itu, hati Tamara bergetar hebat. Ia menatap sosok Irfan dengan pandangan yang benar-benar berbeda. Selama ini, banyak laki-laki mendekatinya hanya untuk memanfaatkan kekayaannya. Mantan suaminya bahkan pergi meninggalkan hutang. Tapi Irfan, pria sederhana ini justru menolak kemewahan demi masa depan usaha mereka bersama. Di detik itu, tembok pertahanan hati Tamara runtuh sepenuhnya. Ia sadar, Irfan bukan hanya sekadar karyawan yang cerdas. Irfan adalah seorang visioner, seorang pemimpin yang mendahulukan kepentingan bersama di atas ego pribadinya. Tanpa sadar, air mata haru menggenang di pelupuk mata Tamara. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan sambil tersenyum bangga, menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada pria yang tepat. Malam itu, jam dinding sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Cacing-cacing di perut mereka bertiga, sepertinya sudah mulai berdemo meminta jatah. Setelah seharian berkutat dengan faktur penjualan dan strategi pemasaran untuk koleksi bulan depan, energi mereka benar-benar terkuras habis. Suara keroncongan perut Aca yang nyaring memecah konsentrasi Irfan dan Tamara yang sedang membereskan meja kerja. "Aduh, Tuan Putri sudah lapar ya? Maaf ya, Om sampai lupa waktu," ujar Irfan sambil terkekeh, mengusap perut Aca. "Iya nih, Om." Cacingnya sudah teriak minta makan. Rengek Aca manja. Tamara menutup laptopnya. "Ya sudah, kita cari makan dulu yuk. Tapi jam segini restoran langganan kita biasanya sudah last order atau pesanan terakhir. Kemana ya enaknya?" Irfan berpikir sejenak, lalu menatap Tamara dengan ragu. "Bu, kalau ibu nggak keberatan, di ujung jalan sana ada warung tenda pecel lele yang sambalnya juara dunia. Lele gorengnya garing, nasi uduknya wangi banget. Cuma ya gitu, tempatnya pinggir jalan, agak berisik dan banyak asap. Ibu mau?" Awalnya Tamara tampak ragu. Seumur hidupnya, ia terbiasa makan di tempat yang ber-AC dan higienis. Namun, melihat binar mata Irfan yang meyakinkan dan Aca yang sudah mengangguk antusias karena penasaran, Tamara akhirnya luluh. "Oke deh. Sekali-kali kita coba rekomendasi Mas Irfan. Siapa takut?" Sesampainya di sana, suasana warung tenda itu memang sangat ramai. Asap pembakaran ayam dan ikan mengepul ke udara, bercampur dengan aroma sambal terasi yang menggugah selera. Mereka duduk di kursi plastik panjang. Irfan dengan cekatan membersihkan meja dengan tisu dan memesankan menu terbaik untuk 2 wanita istimewanya itu. Saat pesanan datang, Tamara tampak kikuk. Ia mencari sendok dan garpu. Melihat itu, Irfan tersenyum geli. "Bu, makan pecel lele itu seninya ada di tangan. Pakai tangan langsung lebih nikmat loh. Sudah cuci tangan kan tadi di kobokan?" Tamara menatap Irfan yang makan dengan lahap menggunakan tangan, lalu menatap Aca yang menirunya dengan riang. Akhirnya, Tamara meletakkan gengsinya. Ia mulai menyuir daging lele goreng dan mencocolnya ke sambal dengan tangan kosong. Suapan pertama masuk ke mulutnya. Mata Tamara terbelalak. Rasa gurih, pedas, dan manis meledak di lidahnya. "Wah, ternyata enak banget ya, Mas," serunya takjub.
Mereka makan sambil tertawa-tawa membicarakan hal-hal receh. Di tengah obrolan, Irfan tiba-tiba terdiam. Matanya terpaku pada wajah Tamara. Tanpa sadar, ada noda sambal merah yang menempel di sudut bibir kanan Tamara, membuatnya terlihat lucu sekaligus menggemaskan. Tanpa aba-aba, tangan Irfan bergerak refleks. Ia mengambil selembar tisu bersih, lalu dengan gerakan yang sangat lembut dan hati-hati, ia menyeka noda sambal di sudut bibir Tamara. Maaf, Bu. Ada sambal belepotan sedikit. Sayang kalau cantiknya ketutup sambal, ucap Irfan pelan, suaranya terdengar berat dan tulus. Waktu seolah berhenti berputar. Tamara terpaku. Ia bisa merasakan hangatnya tangan Irfan yang berjarak hanya beberapa senti dari wajahnya. Tatapan mata mereka bertemu dan terkunci. Di bawah cahaya lampu neon warung tenda yang remang-remang, di tengah bisingnya pengamen jalanan yang menyanyikan lagu cinta, jantung Tamara berdegup kencang seperti remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Keheningan romantis itu tiba-tiba pecah oleh suara tawa cekikikan dari kursi sebelah. Cie! Mama pipinya merah kayak tomat. Ledek Aca sambil menutup mulutnya dengan tangan berminyak. Om Irfan modus ya pegang-pegang pipi Mama. Irfan dan Tamara sontak menarik diri, salah tingkah bukan main. Wajah mereka berdua kini sama-sama merah padam, menahan malu yang manis. Malam itu, di pinggir jalan Jakarta yang sederhana, rasa cinta itu tidak perlu diucapkan dengan puisi, tapi cukup dirasakan lewat tatapan mata dan selembar tisu pembersih sambal. Roda kehidupan itu memang berputar, kadang berada di bawah tergilas kerikil tajam. Namun jika terus dikayu dengan sabar, ia pasti akan sampai di puncak yang indah. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuan tak sengaja di restoran cepat saji itu. Hari ini, sebuah ruko 3 lantai di kawasan strategis Kemang, Jakarta Selatan, tampak begitu meriah. Puluhan papan bunga ucapan selamat berjejer rapi memenuhi trotoar. Warna-warni karangan bunga itu seolah ikut merayakan kemenangan besar yang sedang terjadi. Pita merah terbentang di depan pintu kaca otomatis yang megah. Di atasnya, plang nama baru bertuliskan, Tamara Mode Oko, bersinar elegan terkena sorot lampu. Hari ini adalah acara grand opening cabang utama butik mereka yang baru, sebuah bukti nyata dari keringat dan air mata yang selama ini mereka tumpahkan bersama. Tamara berdiri di atas panggung kecil yang telah didekorasi cantik. Ia mengenakan gaun sutra berwarna marun rancangannya sendiri yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura seorang wanita pengusaha yang tangguh namun anggun. Di tangannya tergenggam sebuah mikrofon. Matanya menyapu seluruh tamu undangan yang hadir. Mulai dari supplier kain, influencer media sosial, hingga pelanggan setia yang dulu hanya mengenal mereka lewat layar ponsel. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, suara Tamara terdengar bergetar menahan haru. 6 bulan yang lalu, saya hampir menyerah. Saya hampir menutup mimpi almarhum suami saya, karena tidak sanggup lagi berjuang sendirian. Butik ini nyaris tinggal nama. Tapi, Tuhan mengirimkan pertolongan lewat cara yang paling tidak masuk akal. Tamara jeda sejenak, mengambil napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya. Pandangannya kemudian terkunci pada satu sosok pria yang berdiri di sudut ruangan, dekat meja prasmanan. Pria itu mengenakan kemeja batik lengan panjang yang pas di badan, rambutnya ditata rapi, wajahnya bersih dan bercahaya. Sosok itu adalah Irfan. Meski penampilannya sudah berubah drastis menjadi layaknya eksekutif muda, senyum rendah hati yang khas itu tidak pernah hilang dari bibirnya. Hari ini, saya tidak berdiri sendirian di sini, lanjut Tamara, suaranya kini terdengar lebih lantang dan bangga. Saya ingin mengundang seseorang yang sangat spesial naik ke panggung. Dia bukan karyawan saya, dia bukan bawahan saya. Tapi dia adalah otak, tenaga, dan jantung dari kebangkitan bisnis ini. Tolong beri tepuk tangan yang meriah untuk mitra terbaik saya, Bapak Irfan. Suara tepuk tangan gemuruh seketika membahana memenuhi ruangan. Irfan yang tidak menyangka akan dipanggil seperti itu, tampak sedikit terkejut. Wajahnya merona merah. Dengan langkah tegap namun tetap santun, ia berjalan membelah kerumunan tamu menuju panggung. Saat Irfan sampai di sampingnya, Tamara tidak menjabat tangannya secara formal, melainkan menatapnya dengan tatapan yang penuh rasa terima kasih dan cinta. Di barisan depan, Aca yang mengenakan gaun kecil senada dengan ibunya, bertepuk tangan paling kencang sambil melompat-lompat kegirangan. Itu Om Irfan. Itu calon Papa Aca, teriaknya polos,
yang untungnya tertelan oleh suara musik dan tepuk tangan. Di atas panggung itu, berdiri berdampingan di bawah sorot lampu kemewahan, Irfan dan Tamara terlihat seperti pasangan yang sempurna. Mereka bukan lagi si pengemudi ojek dan si bos bangkrut. Mereka adalah raja dan ratu yang baru saja memenangkan pertempuran hidup mereka, siap menyongsong masa depan yang jauh lebih cerah. Malam semakin larut, namun energi kebahagiaan dari acara grand opening tadi masih tersisa hangat di dada mereka. Untuk merayakan kesuksesan besar hari ini, Irfan, Tamara, dan Acha memutuskan untuk makan malam di sebuah restoran keluarga yang cukup privat. Suasana restoran itu tenang dengan alunan musik piano yang lembut, sangat kontras dengan hiruk-pikuk pesta pembukaan tadi. Di meja bundar itu, tersaji berbagai menu lezat, mulai dari steak daging sapi hingga dessert es krim coklat kesukaan Acha. Namun, ada yang aneh dengan tingkah laku Irfan malam ini. Pria yang biasanya tenang dan sigap itu tampak gelisah. Berkali-kali tangannya meraba saku jasnya, lalu kembali menariknya keluar. Keringat dingin terlihat membasahi keningnya, padahal ruangan itu berpendingin udara cukup sejuk. Tamara yang peka, menyadari kegugupan partner kerjanya itu. "Mas Irfan kenapa? Kok kayaknya tegang banget? Sakit perut ya kebanyakan makan pedas tadi siang?" tanya Tamara khawatir sambil meletakkan garpu makannya. Irfan tersentak kaget. Enggak kok, Bu, Tem. Cuma ada yang mau saya bicarakan." "Penting?" jawab Irfan terbata-bata. Lidahnya yang biasanya lincah saat negosiasi harga kain, mendadak keluh tak bertulang. Di sebelahnya, Acha yang sedang menjilati sisa es krim di sendoknya, memperhatikan gerak-gerik Irfan dengan mata menyipit. Gadis kecil yang cerdas itu sepertinya sudah tidak sabar melihat drama orang dewasa yang terlalu lambat ini. Ia meletakkan sendoknya dengan keras ke piring. "Klang. Om Irfan lama banget sih ngomongnya." Keburu Acha ngantuk tahu. Celetuk Acha dengan nada gemas yang membuat Irfan dan Tamara terperangah. Tanpa basa-basi, Acha berdiri di atas kursinya, lalu dengan tangan mungilnya yang lengket bekas coklat, ia meraih tangan kanan Irfan dan tangan kiri ibunya. Dengan paksa, ia menyatukan kedua tangan orang dewasa itu di atas meja makan. "Dengar ya, Om Irfan sama Mama," ucap Acha layaknya seorang hakim ketua yang sedang memutus perkara. Acha capek ditanya teman-teman sekolah terus. "Acha, kok yang jemput ojek terus? Papanya mana?" Teman Acha si Dito dijemput papanya, Sisi dijemput papanya. Acha juga mau punya papa. Acha menatap Irfan tajam, lalu beralih menatap ibunya. "Om Irfan, kapan nikahin Mama? Biar Om Irfan bisa tidur di rumah kita, bisa antar Acha sekolah tiap hari, bisa jadi papa Acha beneran." "Acha sudah izinin kok. Gratis, nggak usah bayar." Tamara menutup mulutnya, menahan tawa bercampur haru yang meledak. Wajahnya merah padam. Sementara Irfan, yang tadinya gugup setengah mati, justru merasa beban berat di pundaknya diangkat seketika oleh celoteh polos calon anak sambungnya itu. Irfan tertawa lepas, tawa yang penuh kelegaan. Ia menggenggam erat tangan Tamara yang tadi disodorkan Acha. Perlahan, ia bangkit dari kursinya, lalu berlutut dengan satu kaki di samping kursi Tamara, mengabaikan noda coklat Acha yang kini menempel di kemeja mahalnya. "Tuan Putri Acha sudah kasih titah, berarti Panglima harus laksanakan," ucap Irfan lembut sambil menatap dalam ke mata Tamara. "Tamara, Acha benar. Saya nggak mau cuma jadi partner bisnis kamu. Saya mau jadi partner hidup kamu. Saya mau jadi imam kamu, dan jadi ayah buat Acha. Maukah kamu menerima mantan tukang ojek ini jadi nahkoda rumah tangga kita selamanya?" Air mata Tamara tumpah tak terbendung. Ia tidak sanggup berkata-kata, hanya mengangguk kuat-kuat sambil terisak bahagia. "Iya, Mas. Aku mau. Sangat mau." Acha bersorak kegirangan sambil melompat-lompat di atas kursi. "Hore! Acha punya papa. Acha punya papa." Malam itu, di tengah restoran yang mulai sepi, sebuah lamaran yang tidak romantis ala film drama, tapi sangat tulus dan lucu berkat pembajakan seorang bocah 5 tahun, menjadi awal dari babak baru kehidupan mereka. Sebuah komitmen suci telah terucap, bukan karena paksaan, tapi karena hati yang memang sudah saling memilih sejak sepiring burger pertama mereka. Mentari pagi di hari Jumat yang penuh berkah itu bersinar cerah, seolah alam semesta pun merestui penyatuan dua insan yang telah melewati perjalanan liku yang luar biasa ini.
Tidak ada pesta resepsi mewah di gedung hotel bintang 5, tidak ada ribuan tamu undangan yang berdesak-desakan. Sesuai kesepakatan bersama, Irfan dan Tamara memilih melangsungkan pernikahan mereka secara sederhana namun syarat makna di sebuah masjid kecil yang asri, tak jauh dari ruko tempat mereka merintis mimpi bersama. Di dalam masjid yang didominasi warna putih bersih itu, keharuman bunga melati semerbak memenuhi ruangan. Irfan duduk bersila menghadap meja akad. Penampilannya hari ini sungguh memukau, jauh berbeda dengan sosok pengemudi ojek yang dulu lusuh berdebu. Ia mengenakan setelan beska putih tulang, lengkap dengan peci hitam yang bertengger rapi di kepalanya. Wajahnya tampak tegang, keringat dingin sebesar biji jagung terlihat mengembun di pelipisnya, namun sorot matanya tajam menyeratkan keseriusan seorang laki-laki sejati. Di sampingnya, penghulu dan wali nikah sudah siap. Sementara di ruangan terpisah yang disekat tirai tipis, Tamara duduk menunduk dengan jantung berdebar kencang. Ia mengenakan kebaya putih sederhana yang membalut tubuhnya dengan anggun, riasan wajahnya tipis natural, namun justru memancarkan kecantikan yang membuat pangling siapa saja yang melihatnya. Di pangkuannya, Aca duduk anteng memegang kotak bludru berisi cincin kawin. Wajah gadis kecil itu berseri-seri seolah dialah yang paling bahagia hari ini. "Saudara Irfan, apakah Anda sudah siap?" tanya bapak penghulu dengan suara berwibawa. Irfan menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan untuk menetralkan gugup. Ia mengangguk mantap. "Insya Allah, saya siap, Pak." Tangan kanan Irfan menjabat erat tangan wali nikah. Genggaman itu kokoh, menyalurkan energi tanggung jawab yang besar. Suasana masjid mendadak hening, senyap, hikmat. Semua hadirin menahan napas, menanti kalimat sakral yang akan menggetarkan arsy Tuhan. "Saudara Irfan bin Ahmad, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya, Tamara binti Ruslan, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia 10 gram dibayar tunai." Tanpa jeda sedetik pun, dengan satu tarikan napas yang lantang dan fasih, Irfan menjawab, "Saya terima nikah dan kawinnya Tamara binti Ruslan dengan mas kawin tersebut, tunai." Detik itu terasa melambat. Bapak penghulu menoleh ke arah para saksi di kanan dan kiri. "Bagaimana para saksi?" "Sah, sah, sah." Kata "sah" itu menggema di dinding masjid. Disusul seruan "Alhamdulillah" yang membahana. Aca di balik tirai langsung memeluk ibunya. "Hore, Mama sudah halal," seru Aca polos yang disambut tawa haru para kerabat. Air mata bahagia tak terbendung lagi mengalir di pipi Tamara. Tirai dibuka, dan untuk pertama kalinya, mereka saling bertatap pandang sebagai suami istri yang sah secara agama dan negara. Tamara berjalan perlahan mendekati Irfan, lalu mencium punggung tangan suaminya dengan takzim sebagai tanda bakti seorang istri. Irfan meletakkan tangannya di ubun-ubun Tamara, membacakan doa keberkahan rumah tangga dengan suara bergetar menahan tangis. Momen ketika mereka memegang buku nikah berwarna merah dan hijau sambil tersenyum lebar ke arah kamera, menjadi bukti otentik bahwa cinta tulus yang diawali dari sepaket burger, kini telah bermuara di pelaminan yang suci. 6 bulan telah berlalu sejak akad nikah yang penuh haru itu. Pagi ini, matahari menyelinap masuk melalui celah gorden jendela sebuah rumah berlantai 2 yang asri di kawasan Jakarta Selatan. Ini bukanlah rumah kontrakan sempit Irfan yang dulu, bukan pula ruko butik tempat mereka lembur, melainkan sebuah hunian nyaman yang mereka beli dari hasil keringat membesarkan Tamara Mode Oko bersama-sama. Di dapur yang bernuansa modern dan bersih, aroma sedap nasi goreng mentega dan telur dadar menguar, menggugah selera siapa saja yang menciumnya. Di sana, Irfan berdiri di depan kompor. Ia sudah mengenakan kemeja kerja rapi dan celana bahan, namun tubuh tegapnya masih dibalut celemek masak bermotif bunga-bunga, pasti ulah iseng istrinya. Meski kini jabatannya adalah direktur operasional yang membawahi puluhan karyawan, di rumah ini, Irfan tetaplah seorang suami dan ayah yang gemar memanjakan lidah keluarganya. "Papa, kaos kaki Aca yang gambar kuda poni di mana? Kok nggak ada di laci?" teriak suara cempreng dari lantai atas, memecah keheningan pagi. Irfan tersenyum geli sambil mematikan kompor. "Coba cari di keranjang setrikaan, sayang. Kemarin baru dicuci sama Mama," sahutnya sabar. Tak lama kemudian, terdengar derap langkah kaki kecil menuruni tangga dengan terburu-buru, disusul langkah kaki wanita dewasa yang lebih anggun. Aca muncul dengan seragam sekolahnya yang rapi, rambutnya dikuncir 2 dengan pita merah, wajahnya cerah secerah mentari pagi.
Di belakangnya, Tamara mengekor sambil membawa tas kerja Irfan. Wanita itu terlihat semakin cantik dan bersahaja sejak menikah. Aura kebahagiaan seolah menjadi make-up permanen di wajahnya. "Pagi, Papa sayang." Sapa Aca sambil memeluk kaki Irfan, lalu dengan sigap memanjat kursi makan untuk menyantap sarapan buatannya. Tamara mendekat, melingkarkan lengannya di pinggang Irfan dari belakang, lalu menyandarkan dagunya di bahu sang suami. "Baunya enak banget. Kamu masak apa sih, Mas? Padahal aku sudah bilang biar aku saja yang masak. Kamu kan harus mimpin rapat pagi ini." Irfan membalikkan badan, melepas celemeknya, lalu mengecup kening Tamara dengan lembut. "Cuma nasi goreng spesial cinta buat dua bidadari aku. Lagian, melihat kalian makan lahap itu booster energi paling ampuh buat aku sebelum kerja." Pagi itu berjalan dengan kerusuhan kecil yang menyenangkan. Mulai dari Aca yang berebut kerupuk, sampai Tamara yang harus membetulkan simpul dasi Irfan yang sedikit miring. Momen sederhana yang dulu hanya menjadi angan-angan kosong bagi Irfan saat menunggu orderan di pinggir jalan, kini menjadi rutinitas nyata yang ia syukuri setiap detiknya. Selesai sarapan, mereka bertiga berjalan menuju garasi. Sebuah mobil keluarga atau MP6 berwarna putih terparkir rapi di sebelah motor matic hitam kesayangan Irfan, motor yang menjadi saksi bisu perjuangan mereka. "Aca siap sekolah? Hari ini Papa yang antar sampai gerbang ya," ujar Irfan sambil membukakan pintu mobil untuk putri sambungnya. "Siap, Kapten. Nanti sore jemputnya jangan telat ya, Pak," seru Aca penuh semangat. Saat mobil mulai melaju meninggalkan pekarangan rumah, Irfan menatap pantulan istri dan anaknya dari kaca spion tengah. Hatinya membuncah penuh rasa syukur. Siapa sangka, paket makanan seharga Rp30.000 yang ia berikan pada gadis kecil kelaparan di restoran cepat saji waktu itu, ternyata adalah investasi terbaik seumur hidupnya. Tuhan tidak hanya menggantinya dengan uang, tapi menggantinya dengan sebuah keluarga yang utuh, hangat, dan penuh cinta. Dan begitulah kisah Irfan, sang pengemudi ojek yang menemukan takdirnya lewat sepaket burger. Ingatlah selalu, teman-teman, jangan pernah ragu untuk berbuat baik sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu, kebaikan mana yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Saya undur diri, sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya hanya di channel Ken Arok Production. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.